Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadilah Herunas dari kelas 10 PS2. Saya akan menjelaskan materi tentang atmosfer. Uh, uh, Fisik, sifat fisik atmosfer. Atmosfer berasal dari kata atmos yang berarti uap dan sfer yang berarti lapisan. Jadi atmosfer adalah lapisan udara yang mengelilingi bumi. Ketebalan atmosfer yang mengelilingi bumi diperkirakan dari 1000 km. Beberapa gas utama terdapat pada lapisan atmosfer adalah nitrogen 78,88%, oksigen 20,49%, argon 0,930%, dan karbon dioksida 0,30%. Lapisan atmosfer. Satu, lapisan troposfer. Lapisan troposfer di daerah kutub memiliki ketebalan 0 sampai 8 km. Di daerah khatulistiwa memiliki ketebalan 0 sampai 16 km dan di daerah lintang tinggi memiliki ketebalan kurang dari 12 km. Pada lapisan ini terjadi proses-proses cuaca dan iklim yang dapat diamati, seperti hujan, angin, dan awan. Setiap kenaikan ketinggian 100 meter, kondisi suhu mengalami penurunan sekitar 0,6 Celcius. Penurunan suhu ini sering disebut dengan gradien geotermis antara lapisan troposfer dan stratosfer. Di atas dibatasi oleh lapisan tropopause. Kedua ada lapisan stratosfer. Lapisan stratosfer memiliki ketebalan antara 15 sampai 55 km. Pada lapisan ini terdapat lapisan ozon yang terbentuk pada ketinggian 20 km. Ozon diproduksi saat radiasi sinar ultraviolet gelombang pendek memanaskan molekul oksigen. Akibatnya molekul oksigen terpecah menjadi dua atom oksigen. Akibat molekul oksigen terpecah menjadi dua atom oksigen. Selanjutnya, satu atom oksigen bergabung dengan molekul oksigen yang membentuk ozon. Lapisan ozon berfungsi menyerap radiasi sinar ultraviolet sehingga melindungi bumi dari bahaya radiasi sinar ultraviolet matahari. Antara lapisan stratosfer dan mesosfer terdapat lapisan stratopause. Yang ketiga ada lapisan mesosfer. Lapisan mesosfer terletak pada ketinggian 55 sampai 80 km di atas permukaan laut. Batu-batu meteoroid yang bergerak menembus atmosfer saat melewati lapisan mesosfer diimpit oleh massa udara dingin sehingga terbakar hancur sebelum menyentuh permukaan bumi. Lapisan ini dapat disebut sebagai lapisan pelindung bumi terhadap benturan benda atau meteor. Pada lapisan mesosfer terdapat lapisan yang bermuatan listrik pada ketinggian 70 km. Hal ini menyebabkan sering terjadinya fenomena pijar yang berasal dari uap air atau debu meteor. Antara lapisan mesosfer dengan termosfer terdapat lapisan mesopause. Di kelima ada lapisan termosfer. Lapisan termosfer disebut lapisan ionosfer karena terjadi proses ionisasi gas-gas oleh radiasi matahari. Lapisan ini terletak pada ketinggian 85 sampai 500 km. Pada lapisan termosfer, gelombang radio dipantulkan sehingga gelombang radio pendek yang dipancarkan dari suatu tempat dapat diterima di belahan bumi lain. Lapisan peralihan antara termosfer dan eksosfer disebut lapisan termopas. Yang keenam ada lapisan eksosfer. Lapisan eksosfer merupakan lapisan terluar gas utama yang ada, yaitu hidrogen, yang kerapatannya makin tipis hampir habis di luar angkasa. Pada lapisan ini terdapat fenomena zodiakal dan Gegenschein yang merupakan pantulan sinar matahari oleh debu meteoroid yang terdapat di angkasa. Dua, ada manfaat lapisan atmosfer. Lapisan atmosfer memiliki beberapa manfaat bagi kehidupan. Yang satu, melindungi bumi dari radiasi sinar matahari yang sangat berbahaya bagi kehidupan. Yang kedua, melindungi bumi dari jatuhnya benda-benda angkasa yang akan memasuki bumi.
Yang ketiga, untuk kepentingan penelitian di bidang meteorologi dan klimatologi, khususnya perkiraan cuaca, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Yang keenam, ada cuaca sangat penting di bidang pertanian, perhubungan, pelayaran, penerbangan, dan sebagainya. Ada lagi, lapisan ionosfer memiliki peranan yang penting dalam proses komunikasi karena dapat memantulkan gelombang radio. Ada bagian cuaca dan iklim. Cuaca dan iklim merupakan istilah yang sangat sering kita dengar. Banyak aktivitas manusia yang terkait dengan iklim dan cuaca di bidang pertanian memiliki jenis tanaman sangat terkait dengan cuaca dan iklim. Pengertian cuaca dan iklim. Cuaca dan iklim merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan, keduanya saling terkait. Hal yang menjadi parameter pada cuaca akan menjadi parameter juga pada iklim. Yang pertama, cuaca adalah kondisi udara pada saat tertentu di wilayah yang relatif sempit serta pada jangka yang relatif singkat. Dari pengertian ini menunjukkan bahwa cuaca terbentuk dari gabungan unsur cuaca yang dengan jangka waktu bisa hanya beberapa jam. Contohnya, cuaca pada pukul 6 di Jakarta berbeda dengan cuaca pukul 1 di daerah puncak. Suhu udara pada pukul 1 di Jakarta lebih tinggi daripada pukul 1 di daerah puncak dan sebagainya. Yang kedua, ada iklim. Iklim adalah cuaca rata-rata tahunan pada wilayah yang lebih luas. Untuk menentukan keadaan iklim suatu wilayah biasanya dengan menghitung rata-rata cuaca selama 30-100 tahun. Perbedaan antara cuaca dan iklim dapat kamu lihat ada unsur-unsur cuaca. Penyinaran matahari mempunyai peranan dalam pembentukan cuaca karena merupakan energi panas yang menimbulkan perubahan suhu, tekanan, dan kelembaban udara di muka bumi. Ada beberapa unsur lainnya ikut berperan dalam unsur cuaca. Antara unsur yang satu dengan yang lainnya berkait, saling mempengaruhi, saling ketergantungan, dan membentuk kerja gabungan. Unsur-unsur tersebut ada sebagai berikut. Satu, suhu udara. Suhu udara merupakan ukuran yang menyatakan keadaan panas atau dinginnya udara. Suhu udara diukur dengan alat termometer. Hasil pengukuran dapat dinyatakan dalam 3 skala, yaitu Celsius, Reaumur, dan Fahrenheit. Persebaran suhu udara di permukaan bumi berbeda-beda. Karakteristik persebaran suhu udara ada sebagai berikut. Kesatu, persebaran secara horizontal. Suhu udara tertinggi dapat di daerah tropis atau sekitar ekuator. Semakin ke kutub semakin dingin. Kedua, persebaran secara vertikal. Semakin tinggi suatu tempat, suhu udara semakin dingin atau semakin rendah. Hal ini sesuai dengan hukum gradien geothermis, yaitu semakin kenaikan 100 meter, suhu berkurangnya rata-rata 0,6 derajat Celcius. Pada udara kering besar, gradien geothermis sebesar 1 derajat Celcius. Pada lapisan atmosfer tertentu hukum ini tidak berlaku. Persebaran suhu baik vertikal maupun horizontal tidak terjadi dengan sendirinya. Persebaran tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut. Ada yang ke-1, lama penyinaran matahari. Wilayah Indonesia terletak pada lintang 23 derajat LU sampai 23 derajat LS lintang selatan. Letak ini menyebabkan lama penyinaran matahari di wilayah ini lebih kurang 12 jam. Penyinaran matahari yang panjang akan mengaruhi peningkatan suhu di permukaan bumi. Kedua, ada sudut datang sinar matahari. Bentuk muka bumi yang melengkung atau membulat menyebabkan sudut datang penyinaran matahari tidak sama. Apabila sinar matahari semakin tegak dengan bidang horizontal permukaan bumi atau semakin kecil sudut datangnya, intensitas penyinaran matahari semakin tinggi. Besarnya sudut ini berkaitan dengan letak lintang amati. Yang ketiga adalah ada relatif permukaan bumi berdasarkan relief persebaran suhu. Umumnya 2 tipe, yaitu berdasarkan ketinggian dan arah hadap lereng. Semakin tinggi relief akan semakin rendah suhunya.
Selain itu, relief yang menghadap ke arah datangnya sinar matahari akan mempunyai suhu yang lebih tinggi daripada lereng yang tidak berhadapan langsung dengan sinar matahari. Yang keempat, ada sedikitnya awan. Banyak sedikitnya awan. Awan pada lapisan udara dapat menahan sinar matahari sebelum sampai di permukaan bumi. Pada pagi hari, awan menyebabkan temperatur rendah, akan tetapi pada siang hari menyebabkan temperatur tinggi karena awan dapat memantulkan kembali panas yang dipancarkan oleh permukaan bumi. Semakin banyak uap air, semakin besar panas yang diserap. Akibatnya temperatur menjadi tinggi. 5. Macam bentang alam. Daratan akan lebih cepat panas atau dingin dibandingkan dengan lautan yang lebih lambat menjadi panas atau dingin. Yang panas atau dingin. Sekian penjelasan materi tentang atmosfer dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.